Jadi travel ini nggak punya mutawif. Akhirnya nelpon temen gue, Cing. Ya, ayo sini mutawifin. Gini. Bisa nggak minta tolong ini? Ternyata travelnya kayak palsu gitu yang nipu-nipu jamaah juga. Akhirnya bantuin lah saya di situ. Lalu di komplain jamaah dong? Asisten. Iya, padahal kan yang salah travelnya ya. Tapi kan orang pertama yang ketemu mereka kan mutawifnya. Jadi mereka nggak tahu apa-apa tuh, protesnya ke saya sama teman saya. Hotel nggak dapat gitu? Hotel nggak dapat, hampir ngegembel, Cing, di Madinah. Ya Allah. Kayak, kamu besok check out ya? Hah? Saya sama asisten mutawif saya apa jamaahnya? Enggak, semuanya. Oh gitu? Ini travel kamu cuma bayar 2 hari. Saya di Madinah harusnya 6 hari. Bahkan tour leadernya aja, itu bukan dari travelnya, itu jamaah juga. Kamu tour leader. Dia tiba-tiba langsung. Aku pernah lihat orang berantem, terus cuma disuruh sholawat, kayak ada yang teriak aja di jalan, sholawat Nabi. Berhenti? Iya bubar. Kayak, lah terus ngapain tadi ngapain? Langsung aja ya? Kalau emang selesai cuma gitu doang. Bahkan katanya piramid itu baru 30%. Dari? Sampai sekarang. Baru 30% tereksplor. Katanya. Dalam-dalamnya segala macam, karena banyak pintu rahasia kali ya? Iya, katanya sih kayak gitu ya. Susah dibuka ya? Itu saya tahu dari live streamnya iShowSpeed, teman-teman. Dia tahu dari iShowSpeed. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan, rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Dipa Lelu. Dipa Lelu. Mantap. Ini nama asli? Bukan, nama asli Dipa. Dipa doang? Dipa doang. Nggak pakai Muhammad Dipa apa gitu? Nama lengkap Muhammad Diva. Beneran Muhammad Diva? Bener. Diva itu artinya apa sih? Dava itu nama anak sekarang ya? Diva sebenarnya artinya pertahanan, dari bahasa Arab diva. Artinya pertahanan gitu. Oh, itu memang dari Arab, nyokap bokap lo mengambil ini? Enggak, ngambilnya iya dari bahasa Arab, dari diva. Kayak defense berarti ya? Iya. Defense kalau bahasa Inggris dia diva. Anjay. Kalau pakai V jadinya kan diva yang penyanyi. Iya, yang kayak gitu. Ini diva pakai F, ngambilnya dari bahasa Arab. Iya. Itu Dava juga gitu? Kalau Dava, kalau nggak salah beda lagi deh, nggak tahu. Yang F-nya 2. Spesifik banget. Iya kan Dava biasa F-nya 2. Iya, Dava F-nya 2 ya, Dava. Ya kurang tahu sih artinya. Kadang ngambilnya dari serapan-serapan lain juga soalnya. Tapi ini kalau nama lo Dipa ini dari diva pertahanan. Benar. Jadi diharapkan lo bisa punya pertahanan yang bagus dalam hidup ini. Amin. Anjay. Tapi lo sekolah di Mesir ya? Kuliah. Udah kelar? Sudah selesai, baru selesai. Apa ngambil apa di Mesir? Ngambil syariah Islam, hukum Islam. Itu kalau gitu belajar apa sih, Dip? Sebenarnya belajarnya sih kayak fikih. Terus belajar kayak perbandingan mazhab. Oke. Jadi kayak hukum-hukumnya dari mazhab Syafi'i apa, Hanafi apa, Hambali apa, gitu-gitu. Kalau kita kan pakai Syafi'i ya? Betul. Itu
Itu nggak lo mempelajari nggak kenapa satu daerah pakai mazhab ini, kenapa satu daerah pakai mazhab itu? Waduh, udah lupa lagi takutnya nih jawabnya. Emang lu udah lama Gua kan baru. takutnya salah. Ah? Takutnya salah ngomong nih. Ya kalau salah kita- ntar tinggal dibenerin. Iya sih. Iya kan? Iya kan sepengetahuan kita. Benar. Tapi biasa dari dulu-dulunya udah kayak gitu. Kayak ya udah seterusnya kayak gitu juga. Ada juga yang by pemerintahan. Misalnya emang pemerintahnya Menentukan. secara pemerintah dia megangnya ini, ya udah rakyatnya berarti nanti itu semua gitu. Soalnya ada negara yang emang dari pemerintahnya Maliki, ya udah berarti ke bawah-bawahnya rakyatnya juga Maliki juga mayoritasnya. Kecuali emang turis ya datang ke situ, emang dia sebagai misalnya orang Indonesia ke sana. Tetap Jadi pakai mazhab Syafi'i. pakai mazhab Syafi'i. Kalau di Mesir apa? Mesir itu Mazhabnya macam-macam atau kayak macam-macam sih, nyampur-nyampur. Mayoritas apa ya lupa lagi, tapi di sana sih nggak apa kayak aja? Indonesia ya. Apa aja ada? Iya, apa aja ada. Soalnya ada yang kayak megang anjing biasa gitu. Biar anjing biasa. Ngomong anjing? Nah, jangan. Hah? Itu pribadi masing-masing. Itu masing-masing urusan Masa masing-masing. megang anjing biasa, main anjing biasa nggak ngomong anjing nggak boleh. Anjing gitu ya. Anjing ya. Oh, masa manggil anjing ya? Ah. Oh, boleh. Oke, masa kalau ke orang lain jangan. Kalau orang lain Iya, jangan. jangan. Kecuali dia nggak bayar utang orang anjing. Iya. Gue ke Turki. Betul. Dia gini. Wudunya. Oh, pakai Pakai sepatu digituin doang. Gue buka sepatu pakai ini malah diliatin sama orang-orang sono. Oh, kalau setahu gue sih Itu apa ya? nggak boleh sih, Cing. Maksudnya bukan nggak boleh ya, boleh. Tapi kan itu dalam keadaan darurat aja. Tapi Sebenarnya kok ada. semuanya pada begitu? Nggak tahu dah yang dianut sama Turki. Soalnya kan Turki kadang-kadang ada yang bilang katanya rada sekuler gitu, ada yang kayak. Jadi nggak tahu lah ya, nggak tahu keislaman di sana seperti apa mayoritasnya. Lu belajar berapa tahun sih agama? Gua belajar. Itu syariat itu? Syariat Islam. Berarti berapa tuh? Harusnya sih 4 tahun. Cuman saya molor sampai 6 tahun gitu. Lu apalagi 6 tahun, masa ditanya ragu-ragu. Karena nggak lulus. Asik goblok. Bego agak lulus. Selesai, tapi gak lulus. Nggak selesai, maksudnya sempat nggak lulus tahun. Jadi kayak ngulang setahun, ngulang lagi. Akhirnya selesai? Tapi akhirnya selesai. Oh, akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Lanjut deh kalau akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Gue kira kagak selesai. Sempat mandek aja. Sempat mandek. Emang kalau itu berdasarkan SKS atau berdasarkan naik tingkat sih? Jadi sistemnya naik tingkat di sana. per Kayak kelas tahun. ya? Kayak sekolah aja, kayak SMA, Kayak SMP SMA gitu ya. Jadi rata-rata yang normal itu 4 tahun. Apa 3 tahun? Yang normal 4 tahun. 4 tingkat soalnya. 4 tingkat. Jadi nggak pakai skripsi dong? Nggak pakai skripsi, kita by ujian Ujian aja? Ujian aja. Dan nggak ada absen. Nah iya, gue dengar tuh nggak ada absen sama sekali ya. Bener. Pokoknya makanya jadi banyak yang jadi mutawif. Iya, Lu betul. juga? Sempat sebulan. Sebulan? Sempat. Nih, Sempat. dorong-dorong gitu juga? Sempat. Hah? Itu kayak udah ini ya, kayak sampingan Iya lah, ceperan-ceperan lah Iya. nyari sana, iya. yang hampir semua mahasiswa melakukan. Betul. Ongkos berapa? Emang kekejar tuh dia, Pak? Ngejar lagi. Sebulan di sana, Tergantung ya. Sebulan di sana. berapa kali mutawifin? Atau apa? Oh, gua pribadi. Enggak. Ininya nih. Lo kan nggak harus ongkos. Oh, kalau naik pesawat. Iya, kalau dari Mesir kayaknya waktu zamanku ya dulu Iya. ya ini ya, nggak tahu Iya. sekarang udah naik ya mungkin. Eh, PP tuh kayaknya di angka 4 juta. 4 juta, Iya, visa itu sekitar 2 sampai 3 juta lah, let's say gitu. 7 juta deh. Iya, jadi Kalau penginapan mah udah pasti ada teman. ada teman tapi kita kadang bayar bulanan sama makan. Jadi kalau mau modal dibilang untuk hidup di sana sebulan sama makan, tempat tinggal gitu-gitu 10 lah. 10 bolak-balik ya. Iya, udah sama bolak-balik. Sudah bolak-balik. Nah, itu harus kekejar di sebulan mutawifin. Betul. Kan nggak setiap hari juga. Tapi udah dapat jadwal nih. Lo berangkat ke sana udah dapat jadwal. Nah, yang enak tuh sebenarnya yang optimal kalau berangkat sudah dapet jadwal. Sudah kayak punya pegangan travel mana atau kenalan travel mana, berangkat ke sana memang jobnya pasti. Nah, banyak yang gambling aja udah. Sananya dulu. Berangkat dulu dah, itu dapat kerjaan nggak dapat kerjaan, lihat nanti gitu. Badal-badal aja kita, buka badalan atau enggak buka dorongan, nyari dorongan gitu.
Makanya kadang mana nih yang tua nih? Bukan Kayak, badalan. Oh, badalin umroh orang. iya kan kadang-kadang kan ada yang misalnya yang kayak dari travel kan, Bapak Ibu yang mau ngebadalin ininya, terus kan misalnya dari pihak travelnya tidak memadai secara SDM buat ngebadalin orang, misalnya saya mau 5 anggota keluarga saya gini-gini. Nah, Iya. kira kadang dikasih ke mahasiswa-mahasiswa yang kayak mau nggak nih bantuin travel ini ada badalan gitu. Jadi ya udah. Beneran nggak sih kalau badal gitu? Lo umrohin beneran? Bener lah, saya juga ngebadalin orang, Cing. Bener. Iya, maksudnya. Bener. Kan kagak ada yang lihat. Tapi satu video aja, sisanya ulang. Iya kan? Enggak. Lo bisa aja sekali doang lo. Oh, tawafnya gitu kayak gitu. Videonya sama ya, diulang-ulang Iya, aja. tinggal diulang, mundur dikit gitu. Nggak beneran. Jadi kalau kejujuran masing-masing, saya jujur teman-teman, saya jujur. Saya jujur. Tapi ada sih ya kayaknya ya. Kayaknya nggak tahu, mungkin sempat ada polemiknya, Iya. Badal haji waktu itu sempat ada yang masalah tuh. Ada yang masalah kan? Iya, bayar doang, cuma di foto-foto doang, Iya, nggak dijalanin. dia udah bikin video, padahal Bener. belum waktu haji. belum, bener. Gue juga lewat tuh kayak gitu tuh. Dia udah bikin video di Arafah, di mana gitu. Iya, udah. Padahal belum. Nyetok vlog doang. Iya, vlog doang. Tapi lo pernah nemuin nggak temen lo? Ya, ini putaran keempat nih. Bentar dulu, ini putaran kelima nih. Emang harus kasih itu? Sebenarnya tuh dokumentasi aja sih. Balik Nggak, sebagai laginya. bukti bahwa lo sebagai- udah badalin. Iya. Apa? Ke travel atau ke Ada ininya, apa namanya, sertifikat gitu. Sertifikat Iya, pasti itu. kalau itu kan sertifikat yang keluarin travel. Ya benar. Sertifikat itu dikeluarin kalau lo udah keliling Ka'bah 7 kali, Safa Marwah 7 kali. Iya sih. Nah, bukti bahwa lo keliling Ka'bah 7 kalinya apa? Kayaknya kedepannya mungkin harus live stream ya. Harusnya. Supaya bisa Ada ngeliat pertanggungjawabannya gitu. ya? Ada pertanggungjawabannya gitu. Karena iya sih, kemarin saya juga badalin orang, ya cuman ini doang, Cing. Videoin bentar, terus Iya. udah apa gitu doang. Karena udah ada kasusnya begini, haji malah. Haji malah lebih gede lagi tuh, bisa puluhan juta. Iya, puluhan juta. Masa dia haji belum mulai deh, kontennya udah jadi. Ganti-ganti, badali itu. Kacau orang-orang dah. Itu dari jualan agama itu. Ya nipu-nipu yang kayak Nipu-nipu gitu. karena Iya, bener. agama. Itu juga tuh. Lo janganlah di Enggak, Cing. Enggak. Gua sebulan aja nggak kuat, Cing. Udah cabut gua. Tidak menjanjikan ini. lo bagian badalin apa bagian yang ngelayanin? Ada orang yang memang passionnya tuh ngelayanin apa namanya jemaah. Oh, kalau gua badalin Badalin doang. sebenarnya sempat ngelayanin. Jadi waktu itu tuh sempat dapat travel, tapi travelnya tuh ternyata travel yang kayak bodong lah, Nah. yang kayak nipu orang juga tuh ternyata. Gak sengaja dapet yang kayak gitu. Soalnya Lo ditipu juga? nggak ditipu. Jadi travel ini nggak punya mutawif. Ah. Akhirnya nelpon temen gue, Cing, kayak, ayo sini mutawifin, gini, bisa nggak minta tolong ini. Ternyata travelnya kayak palsu gitu, yang nipu-nipu jamaah juga. Kira bantuin lah saya di situ. Dan lo dikomplain jamaah Sebagai dong. asisten. Iya, padahal kan yang salah travelnya ya. Tapi Iya. kan orang pertama yang ketemu mereka kan mutawifnya. Mutawif, Jadi ya. mereka nggak tahu apa-apa tuh, protesnya ke saya sama teman saya. Hotel nggak dapat gitu? Hotel nggak dapat, hampir ngegembel, Cing, di Madinah. Ya Allah. Kayak, kamu besok check out ya? Hah? Saya sama asisten mutawif saya apa jamaahnya? Enggak, semuanya. Oh gitu? Ini travel kamu cuma bayar 2 hari. Saya di Madinah harusnya 6 hari. Itu orang travel nggak ada sama sekali? Nggak ada. Bahkan tour leadernya aja, itu bukan dari travelnya. Itu jamaah juga. Kamu tour leader. Dia Tiba-tiba langsung, ini bayar loh orang ini. Kamu terleader kayak karena saya pengen nipu. Kamu aja terleader. Ya udah, kira itu udah. Saya di situ. Dan setelah semenjak menjalani kehidupan mutawif, kayaknya nggak cocok deh. Ngelayanin orang. Ngelayanin orang ya, itu butuh passion sendiri ya. Kan capek banget, Cing, berat banget, apalagi kakek-kakek yang udah tua gitu, tiba-tiba sa'i hilang, Wih. tawaf hilang, yang kayak muter doang loh ini kayak pada kemana sih muternya? Kan harusnya bisa bareng, makanya lu tungguin, lu tinggalin sih. Nggak tinggalin, Cing. Lagi Kan- jalan bareng nih, tiba-tiba ada jamaah, Ustadz, itu kok kakek-kakeknya ke sana, lu dia kemana gitu? Harusnya ada depan, ada belakang. Iya, udah. Tapi tetap aja dia mencar ya. Tetap aja mencar kemana sih? Taliin. Jangan. Diikat. Udah nggak bisa, Cing, passionnya udah nggak bisa. Beda. Tapi Ngomel. ada temen lo yang memang passion jadi mutawif ada? Ada, dan memang menjanjikan juga lah kalau memang Memang seneng ya memang senang kerjainnya. gitu. Iya. Ya. Jadi lo hanya sebulan nih di Sebulan. Madinah atau Mekah? Madinah, di Mekah. Di Madinah cuman bentar doang.
Karena mau tawafin apa, mau badalin apaan kalau di Benar, Madinah. benar. Tapi bisa Raudhoh kan. Oh iya. Kalau Madinah bisa ke Raudhoh. Nganter ke Raudhoh. Iya, iya. Kalau di Mekah banyak lah. Maka banyak lah gitu. Ini cuma sebulan aja. Sebulan tuh. Sebulan cabut lagi ke Mesir. Emang karena nggak kuat. Gak kuat sih, Cing. Dari segi duit gak kuat, dan dari segi Nutup gak tapi? apa? Lo sebulan itu tuh? Nutup. Dapat 10 juta ternyata. Nutup, alhamdulillah, iya. Dari badalin aja. Iya, dan dari beberapa mutawif. Iya, dari mutawif apa segala macam itu. Cuman ternyata ya gak kuat lah. Lebih ke emosian aja, Cing. Itu aja gak kuat. Kayak jangan deh nih nambah dosa kayaknya malahan. Iya. Kalau masalah niatnya ibadah marah-marah mulu ke jamaah. Iya, bener lo harus siap mental lo. Ini yang gak kuat tuh. Karena jamaah pengennya dilayanin di Pak. Betul. Taunya kan dia bayar. Betul. Dia juga nggak tahu mau tawif dari mana pokoknya. Iya. Pokoknya ngelayanin gue ya itu yang gue bayar itu ya ini orang nih. Iya, apa-apa marah masalah travel gak tahu Iya. dah ini yang gue marahin gitu. Nanya hotel kayak nanya apa kayak Iya. kalau lu. Iya. Gak bisa deh itu. Akhirnya balik kalau di Mesir lo kerja gak? Di Mesir sempat kerja. Jadi kayak pelayan restoran Indo gitu. Di sana banyak ya ini ya. Banyak, lebih ke terlalu banyak, Cing, orang. Restoran Indo? Iya. Enggak, restoran Indo nih masakannya masakan Indo apa yang punya yang Indo? Enggak, masakan Indo. Yang punya mahasiswa. Jadi saking banyaknya mahasiswa di sana, itu tuh semua kayak apartemen. Kita tinggal di apartemen kan. Kita sewa apartemen, itu disulap jadi rumah makan. Jadi kalau... Menunya? Oh, iya, ya Allah. Saya tiap hari makan ayam geprek. Ya, Soto. Ruben Onsu. Masa spesifik. Harus geprek bensu. Iya kan? Maksud gue, lo ngambil bahannya dari mana? Pakai ayam gede, sono ngeri banget dong kalau geprek. Ayam gede-gede ya. Ya ngeri banget dong kalau itu digeprek. Gede-gede, lumayan. Lebar banget. lumayan. Ada Jadi yang lebar. gede. Tapi semuanya banyak, Cing. 10.000. Bumbunya Bumbunya otentik sih. ya rasanya? Ada beberapa tempat makan yang otentik karena kayak cabe-cabe apa yang kayak bumbu-bumbunya Diimpor dari Indonesia? dibawa dari Indonesia. Tapi kalau misalnya untuk di-adjust dengan barang-barang sana, ya enak-enak aja tapi nggak seotentik kalau makan di sini langsung. Mahal itu? Kalau ini? Standarnya 20.000, 30.000 kalau dirupiahin. Oh, nggak terlalu mahal ya? Memang di Mesir nggak terlalu mahal makan? Nggak mahal. Sangat-sangat aman aja, apalagi kalau misalnya ngitungnya rupiah ya. Aman-aman aja gitu. Oh. Nah, lu di sana beasiswa? Bukan beasiswa ya, Cing. Kalau misalnya jurusan agama tuh memang kayak ada secara gak langsung kayak subsidi atau beasiswanya. Gimana ya, beasiswa atau bukan ya itu ya? Bayar nggak SPP? Nah, kalau jurusannya agama, Nggak. gratis. Tapi biaya hidup sendiri? Biaya hidup sendiri. Pokoknya cuma bayar daftar ulang aja. Kayak UKT lah, kasarannya itu setahun 300.000. 300.000 untuk bayar selama setahun, berarti lo kalau lo 4 tahun selesai lo cuma keluar 1,2 untuk SPP. Iya bener. Selebihnya lo cari biaya hidup. Nah, ada orang yang dapat beasiswa juga untuk biaya hidup. Ada nggak? Ada juga. Di sana ngajuin. Kalau misalnya nilainya bagus, di sana ada kayak badan-badan apa ya? Kayak lembaga-lembaga beasiswa gitu. Kita ngajuin nih nilai saya bagus gini. Kalau misalnya di approve, ya udah nanti dikasih biaya hidup dari situ. Kadang dikasih apartemen juga, dikasih uang makan lah, uang jalan-jalan juga, uang tiket pulang gitu. Syarat ini apa sih? Syarat masuk Kairo ini, Al-Azhar Kairo ini? Tes Kemenak. Bahasa Arab? Bahasa Arab, iya. Berarti lu waktu SMA udah bisa bahasa Arab? SMA pondok, pesantren. Oh, pondok. Oh, harus bisa bahasa Arab? Tapi kalau misalnya nggak dari pondok, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa. Ada juga yang lulusan SMK, terus dia ke Pare gitu, belajar bahasa Arab. Terus itu buat tes Kemenaknya bisa. Kampung Arab kayak... Ya kayak gitu-gitulah. Pare kan kampung Inggris. Ada yang Arabnya juga, Cing. Ya beneran. Ada yang Arabnya juga? Ada yang Arabnya Dia kampung-kampung internasional gitu? Iya, bawa yang terkenal sih Inggris sama Arab doang. Korea ya. nggak tahu ada lagi Nggak kampung tahu Korea. kalau ada Korea. Hah? Ada yang lain-lain sih nggak tahu. Masa ke Pare kampung Arab? Ada, Cing, beneran. Hah? Beneran ada. Di Pare banyak ininya, program-programnya yang buat apa? Spesifik buat ke Timur Tengahnya Mesir. Bimbingan belajar gitu. Mesir tuh bahasanya Arab? Bahasanya untuk ujian untuk kampus Arab, tapi untuk... Bukan. Hari-hari bahasa nasionalnya Arab? Oh, enggak, Mesir. Bahasa apa dia? Sebenarnya bahasa Arab tapi dialek Mesir, tapi dialek itu kadang beneran ngubah bahasa Arabnya total juga sih. Beneran beda banget sama bahasa Arab resmi yang biasa
di ujian. Berarti atau- bahasa nasionalnya bahasa Arab dong, kayak kita bahasa Indonesia. Ya kalau di berita gitu bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi kalau ngomong, wah udah bukan bahasa Arab dah itu dah. Kayak bahasa Indonesia sama bahasa Jawa lah gitu. Betul, betul, betul. Tapi hurufnya tetap huruf Arab. Hurufnya tetap huruf Arab, nggak ada huruf yang dibeda-bedain. Oh, Gitu. jadi kan bahasa Persia hurufnya huruf Arab. Tapi kayak gini, kayak kita sama Inggris sama-sama huruf Latin. Iya. Tapi kita bahasanya nih bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris. Persia juga gitu ya. Hurufnya Arab, tapi Hurufnya bunyinya beda, bukan bunyi bahasa Arab. Iya, bunyinya nggak beda jauh sih, Cing. Cuman kayak misalnya dia huruf Qaf itu jadi Hamzah. Hah? Jadi kalau misalnya ngomong kolam, pulpen kan kolam. Dia kolam. Dia ngomongnya alam. Oh, alam. Jadi kayak Qaf itu jadi Hamzah, jadi alif gitu. Kalau Tapi nanti ditulisnya tetap Qaf. Kalau Yaman, Qafnya jadi G. Betul. Iya. Iya, Jordan juga itu Oh, Qaf Qafnya jadi G. Jadi G, jadi iya. Kalau Arab, Qaf. Arab Saudi. Iya, Qaf. Mesir? Mesir jadi alif. Oh, jadi alif. Jadi Hamzah. Jadi A. Oh, Bukan- jadi- jadi bukan Ko. Misalnya Kori, Iya. bacanya Ya berarti jadi A aja udah. Auri jadinya. Ya nggak Auri juga, ya tetap cuma jadi Ari aja udah. Ari. Ari. Cuman Ya kayaknya- kan Kori, ya ada. Cuman kayaknya Tanda, ya. jarang sih yang pakai kayak gitu. Biasanya cuman yang kayak di benda-benda doang, kayak kolam, alam gitu. Dakikoh, misalnya dakikoh tuh kayak bentar, semenit gitu. Bilangnya dai'ah gitu. Oh, dari daki kok jadi dai. Jadi dai'ah gitu. Lah, Kalau di Jordan malah lebih ribet lagi, Cing. Dia gender dia. emang Arab gender kan? Enggak, gendernya jadi kalau misalnya Qaf itu, misalnya Hamzah, itu berarti buat cewek. Kalau ngomong sama cewek, kalau ngomong sama cowok harus pakai go. Jadi kalau dakikoh, kalau ngomong sama cowok jadi Dagigo. dagigah. Tapi kalau Dagigah. misalnya ke cewek dai'ah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada cowok ngomongin dai'ah, wah ini agak melambai kayaknya nih gitu. Berarti dia LABT. Diganti LGBT jadinya LABT. Artinya aslinya LGBT mungkin. Iya. Cuman lo ada di mana? Nah, tergantung. Bisa jadi LGBT, bisa jadi LABT. Lo di Mesir berapa lama? 6 tahun? 6 tahun dari 2020. Gue tuh waktu beberapa kali ke Arab ya, umroh terus kan sering-sering ngobrol sama mutawif, sama Bener. orang mukimin sana gitu. Bener. Terus sempat nanya nih, akhirnya gue tuh kayak dapet info di Mekah atau Madinah tuh profesi itu menentukan, negara itu menentukan profesinya di Mekah, di Madinah. Mesir itu kerjanya udah pasti di hotel, back office. Iya. Manajernya. Iya, Mesir tuh banyak di Saudi kayak tuh gitu. banyak. Terus pekerja-pekerja yang lain tuh mungkin ada yang dari Afghanistan, ada ini. Terus katanya orang Mesir agak belagu katanya. Bukan belagu, Cing, keras aja. Oh, keras. Keras, emang ngomongnya keras, emang gitu, emang apa ya? Hobi bawel, hobi ngomong gitu. Di jalan-jalan tuh berantem itu udah pemandangan sehari-hari. Emang keras. Keras, emang ngomongnya Orang harus Arab kan juga keras kan, tapi Mesir lebih keras katanya. Iya, emang hobi berantem, Cing. Sumpah banyak banget dah yang berantem apa. Pukul-pukulan. Pukul-pukulannya kadang kalau sampai parah banget. Cuman anehnya di sana ya mungkin di sana kan deket sama cucu Nabi kan. Ada masjid Sayyidina Husain juga. Sholawat juga kenceng di sana. Itu beneran real, aku pernah lihat orang berantem terus cuman disuruh sholawat, kayak dia teriak aja di jalan, sholawat Nabi. Berhenti. Iya bubar kayak. Lah, terus ngapain tadi ngapain? Langsung aja ya? Kalau Langsung. emang selesai cuma gitu doang. Langsung salawat aja sebelum Iya, berantem ya. Tapi emang hobi berantem. Iya, katanya dia memang di PD udah gitu katanya. Iya, bener. So iya lah. Nah iya, dia kan. Iya. Ya itu dia tuh. Iya, katanya. so iya. Karena emang dia peradaban
zaman kapan dia udah Iya sih. beradab mungkin, sih. Iya, turunan Firaun mungkin ya. Iya, jadi emang udah gitu-gitu wah dia ya. gua udah dari dulu nih. Iya, bener. Tapi kalau baik banget. Kalau orangnya baik banget. Iya, makanya Mesir kan dibilangnya kalau nggak Firaun, Nabi Musa. Dibilangnya kayak gitu. Oh gitu, nggak Iya. ada yang tengah-tengah nih. Susah tuh kayak gitu. Baik mah baik banget, Cing. Beneran ngasih makan. Ngasih apa namanya, bantuin. Ngasih duit. Ini kalau udah kelakuannya parah banget, jadi scammer udah. So iya, scammer, nipu orang. Gitu. Apaan piramid? Iya, pas di piramid tuh, onta, sini onta. Itu gitu udah bisa ngomong Indo. Lu ngapain foto sama onta? Ya foto atau nggak naik gitu. Jauh nih nanti kamu cuman bayar 200 bisa sampai sana tuh ujung sana. Jalan doang, mana 200? Langsung gitu doang, udah selesai. Suruh turun. Iya, scam yang kayak gitu, piramid biasa. Ini ya banyak juga gue baca tuh scammer asmara. Online. Pria-pria Mesir nih ke ini. Oh iya, ada yang kayak banyak gitu. juga tuh. Oh, baru tahu Itu sumpah. banyak juga itu. Baru tahu itu. Dating apps sana soalnya nggak ngikutin dating apps sana sih. Ada sih. Ada tinggal sana ya? Ada. Maksudnya kayak Tinder sana ya aktif juga. Cewek, Tinder cowok. ada? Ada. Dia pakai hukum Islam nggak sih? Apa, Mesir? Hah? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Tapi MUI-nya lumayan strict. Maksudnya bisa ngontrol pemerintah. Maksudnya kayak di sana kan Darul Ifta. Darul Ifta ngomong apa, ya pemerintah ngikut. Gitu. Untuk apapun kebijakannya. Iya, powernya lumayan mantap juga di sana yang kayak otoritaris agamanya. Agamanya ya. Ya. Jadi lu lumayan lama juga ya, 6 tahun di Mesir. Lumayan, Cing. Fluent Arab. Enggak juga lagi. Kok bisa? Jarang, Cing, ngomong bahasa Arab, Cing. Lah, Iya, soalnya ngomongnya rata-rata sama orang Indo gitu. Dan kalaupun gua ngomong sama orang kayak Mesir, pasti gua kadang pakai bahasa Inggris. mana sekolah juga nggak harus masuk ya. Jadi nggak ada keterpaksaan untuk ngomong Arab ya. Nggak ada keterpaksaan buat ngomong Arab. Cuman kalau kayak ngomong Mesir apa segala macem ya cuman kepakainya ya kalau kita lagi sosial sama warung, supermarket gitu. Terus misalnya lagi jalan-jalan buat ke apa namanya nanya-nanya orang di jalan, ini kemana, ini apa segala macem gitu doang jadinya. Kalau gua pribadi ya, yang Iya. pinter-pinter yang lain-lain juga Ada banyak, banyak. teman-teman gitu, Iya. yang bener juga banyak. Kan Jangan gue cuma lagi saya. ini lagi puasa nih. Setiap sahur kan gue siaran di Indonesia Raksi. Itu yang lomba-lomba dai. Bener. Banyak yang lulusan banyak yang kuliah di Al-Azhar Kan Icuk Pejaten. juga. Oh, masa Al-Azhar Pejaten. Iya, Icuk juga kan yang sekarang. Ya, Si ya. Icuk ya yang sekarang. Iya. Sekarang juga dia pada fase-fase banget di Pak. Apa? Ngomong bahasa Arabnya ngomong sama Ustaz Tuki pakai bahasa Arab ya. Iya gitu. betul. Kalau Maaf ya. kalau bisa, Maaf ya. kalau bisa enggak sih? Kan 6 tahun lama. Pergaulan. Iya lo ke Kampung Pare kali. Ketemunya orang Indonesia lagi. Iya, di sana mahasiswa Indonesia mungkin sekarang di angka 16.000. Kita total tuh 20.000 orang. Mungkin mahasiswanya 16 ribuan ya, dan itu satu sektor. Semua di Kairo. 16.000 di satu universitas. Udah kayak universitas sendiri itu kalau di kita. Memang, Cing. Sangat-sangat. Aku ujian di ujian di lautan Indo semua. Satu ruangan, satu auditorium itu Indo semua. Makanya nggak ada absen. Karena sebenarnya, Cing, kelas juga tidak memadai kalau semuanya masuk. Orang ujian sampai lorong-lorong, ujian ada indoor ada outdoor. Dah, Gak semua di kelas, Cing. ya. Gak semua di kelas. Intimate ada gak? Ujian intimate lo kayak kawinan lo. Kawinan ada outdoor ada indoor. Sumpah. Temen gue ujian sebelahnya orang Mesir nyuci motor. Sumpah. Dah, Sumpah. Emang di luar. kayaknya ngetop banget Al-Azhar Kairo gitu kalau kayak gitu. Sebenarnya ngetop dari segi apa namanya kan keilmuannya juga, peradabannya juga, Iya, pengajarannya juga, Iya. metodologinya juga. Maksudnya dengan cara seperti itu pun tetap menghasilkan ulama-ulama besar juga. Dan itu kan nggak berubah ya. Dan terbukti juga kok banyak yang lulusannya yang dari Mesir juga jadi ulama-ulama besar baru gitu. Emang kontemporer juga, bisa kuliah ke US lah, ke Jerman segala macam. Banyak juga dari metodologi dan kampus yang
kalau diceritain kayak kok ujian di luar kok nggak bisa nampung orang, tetap bisa menghasilkan bibit-bibit juga kok gitu. Memang bagus juga gitu. Memang bagus juga. Cuman ya kadang ada emang janggal aja. Iya, Kadang. maksudnya evaluasinya kapan kalau nggak tatap muka? Bener-bener. Iya sih. Nggak ada sama sekali tatap muka. Apanya? Kalau nggak datang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kalau nggak datang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Nggak ada absen. Iya. Sehari-hari kan nggak ujian terus. Sehari-hari ada kan kuliah. Ada kuliah tetap. Kadang aku juga masuk. Masuk, datang dengerin dosen. Dengerin dosen. Iya. Ada tugas. Nggak ada tugas. Terus dengerin ceramah aja udah gitu. Iya, nggak ada tugas. Ada diskusi nggak? Nggak ada diskusi. Nah, lu maksudnya- pakai bahasa apa? Apanya? Diskusi. Ya pakai bahasa Mesir. Ya itu orang-orang depan doang, Cing. Yang belakang-belakang duduk di belakang mah kagak bakal ditanya. Saya kan di belakang. Nah itu yang menghasilkan bagus-bagus yang duduk Kayak di gitu, depan. iya makanya. Itu juga orang Afghanistan. Ada orang Indo kok, ada orang Indo. Pantes bagus-bagus tapi duduk kayak depan. Ada. Emang ada. beneran. Emang beneran. Emang beneran dia pengen sekolah. Iya. Gitu. Tapi kan lo masuk ke sana awal juga beneran pengen sekolah dong. Nggak Beneran mungkin dong. pengen santai-santai. Beneran dong. Ya buktinya diselesain. Iya. Beneran. Maksudnya lo udah tahu belum bahwa ke sana bisa sesantai itu. Nggak tahu. Jadi lo udah niat dong mau kuliah. Nggak tahu. Iya. Jadi niat mau Iya. kuliah, mau masuk terus. Mau masuk nih Iya. tahun pertama masuk terus tuh. Iya. Tiap hari masuk. Ini. Apa segala yang macam. akhirnya lo bikin? Kayaknya gue bisa masuk aja deh gitu. Kayaknya gara-gara organisasi satu. Lo masuk apa? Terus kesibukan yang lain juga. Organisasi apa? Dulu sempet PPMI kan organisasi mahasiswa sana. Terus Perhimpunan Pelajar Mesir. Mesir Indonesia. Aduh lupa lagi singkatannya apa. Pokoknya kayak organisasi mahasiswa paling gede sana PPMI lah. Di situ yang resminya dan segala macem. Dulu sempat jadi masuk radionya, radio PPMI, sempat jadi penyiar. Ada radionya? Ada gitu di website kayak gitu. Oke. Terus Enggak, sorry deh. Al-Azhar ini muridnya berapa? Tahu nggak? in total semuanya. Waduh bisa banyak banget Cing, dari Indo aja udah 16.000. Iya, makanya Nggak siapa tahu ya. jumlah totalnya 19. 16-nya Indo semua. Makanya Al-Azhar di sini banyak. Enggak banyak juga. Orang Mesir lebih banyak lagi. Hah? Orang Mesir lebih banyak lagi. Kalau misalnya kita ujian, orang Mesir juga banyak banget juga. Iya, maksudnya kan di sini aja Al-Azhar banyak tuh. Iya sih. Setiap kecamatan ada kayaknya. Iya sih. Iya, bener makanya sih. di sana jadi banyak juga Belum ya. tahu ya, belum nggak sempat. 16.000 banyak lah itu. Banyak banget. Melebihi banyak kampus di Indonesia. Gak mungkin 24 jam mau kemanapun di bis atau di angkot gitu, gak ketemu orang Indo. Pasti ketemu orang Indo. Pasti ketemu. Pasti ketemu orang Indo. Kalau di Kairo ya, Di Kairo. Pasti ketemu orang Indo. ngomong juga bahasa Indonesia nih. Iyalah, bahasa daerah bahkan. Iya, tergantung temennya ketemu Iya, di mana tergantung gitu ketemu, ya. Iya. Oh, iya, makanya nggak terlatih bahasa Arab ya. Iya, gitu. Sebenarnya Iya, tuh sedih sama senang juga sih. Senangnya kan mungkin gampang ya. Terus kadang jadi ada sistem pembelajaran yang memang diajarin sama orang Indo. Ada bimbel-bimbel Indo juga. Ngebimbelin matkul gitu. Ada. Kok kuliah ada bimbel sih? Ya ada, nggak tahu ya. Tiba-tiba gimana. Aku sih nggak pernah ikut bimbel, Jing. Kayak belajar sendiri aja, udah baca buku sendiri, apa segala macam. Nah, tapi ada kayak tiba-tiba, ya itulah jasa-jasa yang kayak ngajarin, rumah binaan, dan emang orang Indo semua full gitu. Aneh ya. Maksudnya kok kuliah ada bimbel? Kalau Nggak SMA, tahu ya, dibilangnya biar belajarnya bener, biar belajarnya teratur gitu. Kan kalau misalnya Ya. itu nggak ada absen, tapi kalau bimbel ini ada absennya. Bayar nggak gitu. bimbel? Bayar. Oh, mungkin jadi terikat. Ini mungkin juga karena kita nggak bayar sih. Iya. Jadi tidak ada rasa, Iya benar, gue udah bayar nih, jadi Benar. harus masuk gitu. Benar. Kayak orang bikin acara gratis aja, Iya, akhirnya ngeremehin kan. akhirnya nggak datang, kasihan penyelenggaranya gitu. Ya. Jadi lo ikut PPMI. Iya, terus bentar doang. Nggak sampai setahun gabung Stand Up Indo. Stand Up Indo Stand Up Indo Kairo. Kairo. Mm-mm. Masisir apa? Enggak, Stand Up Indo Kairo. Stand Up Indo apa sih namanya? Stand Up Indo Kairo tuh komunitas yang Stand Up Indo di Kaironya. Oke. Kalau platform saya sendiri dulu sempat bikin Masisir Sotoy. Iya, Oke, ada. iya. Bukan Stand Up Indo Masisir. Dulu namanya Stand Up Comedy Masisir. Stand Up Comedy Masisir ya. Dulu. Terus Masisir itu Mesir artinya? Masisir tuh mahasiswa Indonesia Mesir. Oh, singkatan. Gue pikir bahasa Arab Mesir. Kagak. Mahasiswa Indonesia Mesir. Iya, bahasa Indonesia Mesir.
Masih sir. Oh ya, oke. Sekarang namanya Stand Up Indo Kairo. Stand Up Indo Kairo setelah disuruh sama Pak Ajis. Terafiliasi sama Stand Up Indo udah nih. Betul. Waktu stand up komedi masih sir belum? Sebenarnya udah izin juga, udah bilang ke Pak Ajis, bilang ke Bang Panji juga, yang bilang Icuk kalau nggak salah. Kan Oke. Icuk yang ngediriin kan. Oke. Terus dibilang pas tahun berapa ya, semua stand up Indo harus stand up Indo dan nama kota. Iya. Gitu, akhirnya ganti nama ke Stand Up Indo Kairo. Stand up. Oh nih Stand Up Indo. Standupindo.kairo. Ya, benar, Stand Up Indo.kairo Instagramnya. Dari 16.000 orang mahasiswa itu, Mm-mm. pada tahu nggak ada stand up? Kayaknya kalau sekarang sih tahu. Tahu ya? Kalau sekarang sih kayaknya hampir semuanya tahu. Kalau dulu tuh susah banget tuh tahun 2021 berdirinya tuh. Ah, Itu masih susah lah nyari penonton gitu. Hanya beberapa yang tahu-tahu aja. sekarang udah hampir semuanya aware ada stand up. Kalau nama komunitasnya tahu apa enggak, kayaknya enggak. Tapi kalau aware ada stand up, aware kayaknya. Ada stand up dari Indonesia. Betul, iya sudah aware lah semuanya. Berarti itu pasarnya 16.000 loh, gede banget loh. Gede banget, Cing. Kalau mau buat show gitu, Itulah kenapa Cing Abdel kemarin ke Turki. Kayak, Harusnya ke ayolah, situ ya? Mesir lah. Ke Mesir ya? Bisa lah. harusnya ya. Komika-komika nasional ke Tokyo aja biasanya kan. Ah, Kalau tour tuh ke Tokyo, Stand Up Indo Tokyo. Stand Up Indo Kairo siap menampung, Bang. Lebih proper juga secara panggung. tempatnya ada, Tempat ada, mau yang berapa ratus penonton ada, siap. penontonnya Orang Indo. itu pasti ada tuh. Ada, tergantung jual tiket. Kalau jual tiketnya 200.000, ya kayaknya berat jujur. Beratnya ya, itu dia Jangan. sih. Karena Jangan. banyak orangnya, tapi sekolahnya dia gratis. Iya. Masa Masa mau tiket nonton? lebih mahal dari UKT? Iya. Jangan. Tuh UKT setahun hampir loh. Iya, setengah UKT setahun. Iya. 300.000 setahun. 300.000. 150.000-nya buat nonton stand up. Iya. Tapi mah segitu murah, tetap oke. Nggak, Kaya yang sana orang-orang kaya semua sekarang. Iya. Mahasiswanya, iya orang-orang ada. Ini ada di 150 EGP. Nah, ini cuma emang gue pikirin. Anjay. Enggak, Egyptian pound nih 150. 150. Satu Iya. pound Egyptian berapa? Kayak sekarang aku kalau satuannya itu nggak tahu lagi. Dia kalau sejuta sekarang 2.800 2.800 itu sejuta. juta. Berarti bagi 3 aja lah. Situ Iya. 50.000 lah. Ya. 50.000, 100.000, 150.000 mah range harga oke. Nah, tuh 50.000 kan bener. Oh. Kalau di sana hiburan apa? Yang Musik. tersedia sama yang disediakan sama negara Mesir tuh. Oh, Mesir. Ah. Di sana masyurnya teater. Oh, teater. Makanya rata-rata gedung-gedung itu Bagus-bagus dong. opera. Yang kayak 2 tingkat itu. Akustiknya bagus-bagus berarti. Jadi mereka di sana teater, lebih ke teater. Musik live musik ada nggak? Musik, live musik banyak. Kafe-kafe gitu, live musik. Open mic, kafe-kafe Mesir juga ada. Sisa-sisa gitu. Sisa, iya bener. Narkoba ada nggak? Apa? Narkoba? Gimana? Enggak. Ya, sependengaran lo. ada. Ada? Ada. Narkobanya apa? Cimeng? Iya, cimeng. Sabu? Cimeng ya? Cimeng. Set, dari mana dia ngambilnya? Orang Hasis ya, dia hasis. betul bilangnya itu. Betul. Bilangnya hasis. Bilangnya itu. Iya. Pernah ngeliat gak lo hasis? Apa? Pernah. Yang diginiin? Jangankan ditawarin, Cing. Ada yang mau beli di saya. Gara-gara muka begini. Orang Mesir. Mau beli dong gitu. Enggak, saya enggak jual gitu. Nanya hasis. Iya. Gara-gara muka beler kayak gini. Ada kali tapi. Apa? Masa ada kali? Iya. Jadi ada kali? Iya, Nggak ada. nggak ada ya, Nggak jangan ada, bawa. nggak ada. Nggak ada. Gak bawa, iya. Masa gua nggak bawa? Kok nggak bawa? Jangan, terlalu digiring ini. Di Iya, framing iya. banget, makin-makin. Hasis namanya beneran di sana. Betul. Kita nyebutnya juga hasis gitu. Mm-mm. Dan lumrah banget ditawarin mau kemana aja. Hasis, mau gak hasis gitu. Tapi kalau ketahuan ditangkap tuh. Ketahuan tangkep. Cuma katanya tidak seperti di Indonesia. Ada yang bilang katanya ya elah di sana 200 juga lepas. 200 sampai. 200 pon. Tes. Bayar. Iya lepas. Soalnya katanya beberapa oknumnya sana juga pakai juga. Gitu. Katanya jadi kayak legal gak legal gitu lah Iya, gitu. iya. Jadi agak aneh juga Kalau ya, agak nggak- Bronx juga. Kalau nggak lo rusuh lo nggak ditangkap deh gara-gara itu gitu.
Iya, Bau nggak di ini? bau. Enggak, maksudnya di jalanan nih lo Enggak. harus tetap ngumpet. Harus tetap, cuman ada di beberapa spot yang kayak emang daerahnya Bronx itu jelas banget. Maksudnya lo aja tahu, masa polisi nggak tahu sih ya? Iya. Ada daerah Bronx itu gitu. Iya, benar. Itu deal-dealan apa segala macem di gang-gang gitu. Didiemin aja tuh. Iya, di pemukiman Indo. Lah Indo lagi. Itu di belakang Masjid Al Azhar itu Bronx parah. Tempat-tempat ngaji banyak. Talaki-talaki gitu yang kayak sama syekh-syekh gitu banyak juga, Cing. Cuman kalau memang melek dunia apa ya, tahu dunia gelap, tahu gini-gininya orang-orang itu banyak banget. Sekitaran situ aja. Banyak kayak di warung-warung nih, emang jualan Hasis. iya, tapi di jam berapa gitu. Jadi kalau misal agak udah mulai malam tuh, wanginya udah mulai beda warungnya. Pagi mah jualan ciki dia. Malam wanginya udah Orang Indonesia juga? beda. Enggak, warungnya warung-warung Mesir. Oh. Orang-orang Mesir kayak gitu. Dia 24 jam nggak kehidupan sekitaran Iya, Al-Azhar lah. itu? Lumayan kehidupan malamnya tuh lama gitu. Eh, Malamnya lebih hidup. Dia pagi justru malah sepi. Pagi sepi. Dia panas ya? Tergantung. Kalau musim panas banget, musim dingin banget. Kayak sampai 40, 50 gitu? Nyampe, Oh, hampir sama Mekah Madinah aja ya? nyampe, iya. Oh. Cuma kayaknya kalau Mekah Madinah kalau dingin nggak sedingin Mesir deh. Mesir bisa sampai 7. Oh, iya. Iya. Dia bisa sampai dingin juga ternyata ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang kuliah di Al-Azhar, itu sangat tergantung orangnya banget dah. Betul. Makanya kalau dibilang kalau jadi orang mah jadi orang banget, Cing. Karena bisa ngatur diri, semangat, bisa ngatur waktu. Tapi kalau itu ya males aja. Males aja, tapi selesai ya bisa aja. Bisa aja. Bahkan ada yang 6 tahun pulang nggak bisa bahasa Arab, ada. Ger, Mas. Iya kan? Iya kan? Masa kuliah di Mesir 6 tahun, pulang nggak bisa bahasa Arab, Gak lancar kayaknya orangnya itu, bukan nggak bisa. nggak lancar aja. Tapi kalau baca ngerti. Ya lumayan. Bisa. Ya harus ngerti dong. Ngerti. masa- Bantuan kamu sedikit kan kadang kan ada yang artinya takut disalahartiin aja gitu, takut beda artinya. Nggak kalau lagi ngerjain soal. Bisa lah, bisa. Soal emang ngerti ya. Soal ngerti, baca, jawab, nulis bisa. Ah. Nulis apa bisa, tahu, ngerti. Tajwid. Apa? Tajwid ini beda lagi tuh. Tajwid Ya, yang kayak Al-Quran, idgham, izhar. Ya kalau ngomong mah nggak pakai tajwid. Maksudnya Nggak pakai. iya. Gak pakai panjang pendek ya kalau ngomong ya. Enggak, udah ngomong aja biasa aja. Ngerti. Kalau enggak lah kan, Mm-mm. dia harusnya panjang kan. Kalau Lah. Mesir lah, udah. Lah. Gitu, udah. Ngerti. Ada nggak la panjang sama la pendek? Beda. Ada nggak? Enggak ya. Enggak lagi. Nggak ada. Dia harus Tapi kalau ngomong enggak harus yang kayak lah Lah, gitu. Enggak iya. harus gitu. Tapi kan lam alif. Apanya? Enggak harus. Lam alif lah. Dia bilangnya la gitu atau enggak la ah. Hah? La La ah ah. juga. Iya. Kalau Mesir. Kayak ini ikhfa kalau dalam ini. Kalau ngobrol Hah? nggak ada dengung gitu. Dengung Masa gitu. nggak ada. Mingkuli gitu. Nggak ada. Udah minkuli aja. Iya, Tapi ngerti orang. yang ngerti. Dan yang ngomong juga jarang, Cing. Kalau misalnya pakai bahasa yang kayak resmi banget gitu. Itu jarang nggak? Iya, udah Jarang ya? kayak slang aja, nggak pakai bahasa Mesir aja. Kalau di Arab tuh bahasa apa namanya? Kalau iya tuh jadi aywa, yang gitu-gitu tuh. Oh, Amiyah. Amiyah ya? Iya, bener ya. Kalau di Mesir pakai Amiyah Mesir. Oh, Amiyah Mesir. Ada Amiyah Makkah ada. Iya. Amiyah Mesir ada. Betul. Dan katanya Mesir tuh lumayan yang masyhur lah. Katanya kalau kita ngomong pakai Amiyah Mesir tuh di negara-negara Arab Ngerti? ngerti dan langsung tahu kayak ini mah orang Mesir nih gitu. Oh. Jadi kayak emang udah beda sendiri dan masyhur sendiri gitu. Tapi kalau lo Amiyah Mesir bisa? Ya lumayan ngerti. Misalnya kayak Kaifa Haluk kan bahasa. Itu sih bahasa. Enggak, bentar dulu. Gua aja, Cing. gua Iya, mau usah ngerti. 6 tahun. Nggak dia Iya, 6 tahun misalnya di kayak Kaifa Mesir. Haluk kan bahasa Arab. Arabnya. Oke. Ya, kalau Mesirnya Izaiyak gitu. Atau enggak Amileh. Itu bahasa Amileh? Amiyah Mesirnya. Iya, Amileh gitu. Kalau buat cewek Amlaeh. Oh, kayak bahasa-bahasa Ibrani ya? Oh iya lah, nggak tahu ya. Nggak tahu bahasa Ibrani. Leh gitu-gitu.
Amile, terus Izayat juga bisa. Tuh, Izayat tuh Iya. ininya. Iya, Ahbaroke juga bisa. Iya, iya, iya. Orang Yahudi ada kayak di sana? Orang Yahudi Yang lo kenal nih? nggak pernah ketemu orang Israel, tapi turis. Tapi kan dia buka hubungan diplomatik. Ada kan si kedutaan Israel di Mesir? Oh, kalau itu nggak tahu lagi. Di sebelah mana juga nggak tahu, nggak ngeliatin. Loh, bener-bener. Loh, kan nggak tahu, Cik. Aku juga nggak tahu di Mesir ada kedutaan apa aja. Kedutaan Indonesia ada. Ada kan? Iya. Tahu. Ya waktu kan itu Harus tahu. apa Israel namanya? ada di mana. Bahasan timtang banget itu. Mana aja yang punya. Mesir itu Presidennya Anwar Sadat dibunuh gara-gara dialah yang membuka hubungan dengan Israel. Nah, kita nggak paham gitu-gituan, Cing. nggak paham. Terutama saya nih. Kenapa? Karena di sana nggak boleh ngomongin politik. Oh. Strict banget. Ngomongin politik dikit bisa tangkep, sumpah. Oh. Bahaya banget di sana ngomongin politik, nyebut nama presiden. Nggak boleh. Iya, terus ngomong-ngomongin yang kayak ada beberapa kata yang memang udah blacklist nih. Kesebut itu aja, misalnya gak sengaja ada intel di samping kita, udah hilang sudah. Penjara. Ngomong hidup Jokowi. Ngerti tuh kayaknya tuh orang-orang sana tuh. Iya, Tahya Jokowi. Oke gas. Pakai Ya. bahasa Mesir Tahya Jokowi. Oh dia nggak boleh. Nggak boleh. Oh ininya cukup tertutup ya kalau masalah politik. Bener. Jadi emang ya kita nggak ngerti. Pemilu ada gak dia? Ada ya? Pemilu ada sih. Selama lo di sana masa nggak? Kampanye-kampanye gitu banyak, baliho-baliho gitu-gitu. Ada? Banyak, iya. Ah, Tapi gitu, kita nggak bisa. Kayak, makanya kalau ada apa segala macam politik apa, kita juga nggak mau nanya. Takutnya intelnya ngeri, Cing. Intelnya. Banyak? Iya, ada rumornya. Kalau dinasihatin sama senior, misalnya ada tukang sapu jalanan nih. Kalau bisa bahasa Arab resmi, nah hati-hati gitu, iya. ada tukang sapu tapi bisa pakai bahasa Arab resmi. Iya, hati-hati gitu. Bahasa Arab fusahnya gitu. Karena fusah biasanya orang-orang yang memang kayak kuliah atau apa gitu, emang kerja. Misalnya orang-orang kayak di jalan, tiba-tiba bisa ngomong fusah gitu. Nah hati-hati itu Nah, hati-hati intel. tuh, iya. Oh nggak ngomongin politik. Nggak di ngomongin sana. politik, iya. Nggak boleh. Oh ya. Oke, lo akhirnya stand up di sana, belajar stand up di sana, atau mulai dari pesantren di sini? Nggak, belajar stand up di sana. Masuk komunitas di sana. Tapi pertama kali nyobain stand up SMP. SMP. Cuman ya biasa lah, pakai materi-materi nyolong, kayak pakai materi orang. Iya. Terus nggak pernah ikut komunitas ini juga. Pas sampai sana, ya ada stand up Indo Kairo, masuklah gitu. Terus lo bukan fokus ya, maksudnya lo gelutin terus tuh sama di sana. Lumayan. Ada show juga kan, lo bikin show di sana? Alhamdulillah sempat bikin beberapa kali. Pertama tahun? Show pribadi tapi Iya, show sendiri, special show lo. tahun 2024. Tahun pertama. 2024. Iya. Berapa tuh yang nonton? Yang nonton 500. Tuh, banyak ya. 550 ya. Karena kita punya potensi 16.000 penonton. Betul. Dan murah juga sih, Cing. Waktu itu juga tiketku tuh. Iya. Nggak mahal. Bayar gedungnya juga murah berarti harusnya. Bayar gedung nggak tahu ya di Indonesia berapa, tapi di sana tuh yang kapasitasnya 500, bukan dapur ini. Iya, nggak, siapa tahu Nggak apa-apa ya, dia siapa mau yang kesana. mau ya. Dia kalau waktu itu 10 juta 10 juta kalau dirupiahin. dirupiahin. Iya. Dari pagi sampai malam. Lama. 10 juta. Belum sama sound system, betul, belum sama sound system. Kalau sama sound system mungkin total sebenarnya sih sama sound system ya, tapi jelek. Jadi harus minta sewa luar lagi. Jadi total misalnya mau oke banget di angka 45.000 pon. Berarti berapa tuh? 15 jutaan lah. 15 jutaan. 20 juta oke banget gitu. 20 juta untuk penyelenggaraan tuh udah oke banget. Iya, Tuh, oke. Penonton 500. Betul. Penonton 500. Berapa rata-rata tiket di sana? Ngejual? Kalau aku pribadi sih nggak pernah di atas 70.000 70.000 apa? rupiah. Oh, 70.000 rupiah. Aku range-nya 35.000 sampai 70.000. Kayak early bird, presale 1, presale 2, on the spot gitu. On the spot 70.000. 200 pon itu. 200 pon. Kayaknya kalau sekarang dinaikin udah
bisa gitu. Kalau masih tinggal di Mesir dan bikin lagi kayaknya dinaikin masih bisa deh. Lebih dari itu. Karena udah lama waktu itu. Ya. Rata-rata kalau orang yang udah selesai kuliah di sana, pulang ke Indonesia apa nerusin sih? Apa ada nggak sih kerjaan di sana? Di Mesir. Di Mesir. Untuk lulusan. Oh, untuk yang spesifik, yang linear sama jurusan. Nggak tahu ya harus jadi apa ya. Mau gak mau ya jadi ustadz. Tapi kalau misalnya jadi ustadz di sana juga nggak spesial juga, orang semua ustadz juga. Semua. Iya. Banyak nggak ya. spesial. Iya. Jadi kayaknya mau gak mau kalau di sana yang bekerja rata-rata punya bisnis. Emang punya bisnis gitu. Kerja-kerja kantoran gitu nggak ada? Nggak ada sih. Kayaknya orang Indonesia sana yang kerja kantoran nggak ada. Pasti punya bisnis rata-rata. Rumah makan. Digital gini? Nggak ada lagi, jarang. Hampir Influencer nggak ada. gitu nggak ada? Nggak ada. Orang Indonesia ya spesifik. Nggak ada. Tapi di sana kehidupan ininya digital. Orang Mesir sih hidup. Oke. Secara culture gitu lah, lumayan lah, ada orang-orang yang memang culture terus ngerti digitalnya apa segala macam, taste-nya juga oke, mengikuti perkembangan zaman juga mantep gitu. Tapi itu di daerah orang-orang kaya. Tapi di sana juga banyak yang ngaji juga, orang Indonesia tinggal di situ juga karena banyak tempat ngaji juga gitu. Tapi yang kasihan kadang itu secara lingkungan modern itu sih masih jauh banget gitu. Agak kurang. Agak Bronx juga gitu. Sama Jakarta modernan mana? Jakarta lah. Ih. Jakarta cing jauh. Jauh banget. Secara kebersihan juga. Sampah mah di mana-mana pesing. Ya. Itu. Makanya, tapi kalau ke daerah orang-orang kaya, rapi, bagus. Nah, masalahnya itu bukan di Kaironya, itu di New Kaironya. Ada New Kairo. Yang kaya-kaya ini? Itu yang orang-orang kaya tuh, cing. Mobil-mobil bagus. Minimal mobilnya nggak penyok deh, gitu. Kalau di Kaironya mah? Wah, udah ampun-ampunan lah. Banyak anjing, banyak sampah, banyak gembel. Tapi pemerintahan di Kairo yang ini? Apa Kairo lagi kaya? Lagi mau dipindahin. Wah, tambah dong jadinya. Emang di sana juga lagi IKN juga nih, ada mau dipindahin ke New Kairo. Betul. Ibu kota New Kairo, IKNC. Singkatan baru yang bikin orang Indo lagi. Iya, IKNC. Disalahin IKNC. Oh, gitu. Jauh tuh, cing, tuh. Kalau yang Azhar tuh yang deket ini. Deket Sungai Nilnya tuh. Lo Al-Azhar lo? Nah, lebih deket ke Sungai Nil kalau Al-Azhar. Nih. Al-Azhar mana? Nah, ya itu tuh yang di kiri nih. Yang pertama. Nah, itu lebih deket ke Sungai Nil. Nah, yang New Kairo tuh ke kanan sana tuh. Bukannya itu, lebih jauh lagi. Iya, nah tuh di New Administrative Capital. Nah, itu mau jadi ibu kota yang baru tuh nanti tuh katanya. Lo pernah nggak ke Sungai Nil? Pernah. Yang tempat ilmu apa Nabi Musa? Iya, tapi kan nggak tahu di situ. Iya, maksudnya ada yang ngasih laut tahu. merah, yang dibelah laut merah, bukan Sungai Nilnya yang dibelah. Yang dibelah laut merah, iya, yang buat ini. Oh, itu yang dihanyutin. Yang dihanyutin. Iya, tapi nggak tahu sebelah mananya ya. Masa lo nggak nanya sih? Kalau gue ke situ. Masa tahu spesifiknya orang ada nih di sini nih dulu ada di sini. Gue pasti nanya gue. Mana tempat yang inian di. Kan masalahnya dia hanyut. Iya. Jalan sampai istana Firaun. Gak nanya lagi, cing. Istana Firaun ada gak? Apanya? Istananya sekarang. Nggak, museum. Di museum ya. Enggak, istananya. Piramidnya doang. Piramidnya kuburan ya. Iya. Karena tahu nggak yang kisah Nabi Musa yang dihanyutin? Dihanyutin, jalan. Apa di Luxor tuh ya? Nggak tahu ya. Di Luxor kayaknya itu, bukan di Kaironya, di bawah itu. Nah, ya tuh di Luxor tuh. Iya. Sungai Nil tuh panjang banget. Mana? Sungai Nil tuh sampai bawah juga Sungai Nil, cing, sampai itu. Nah, itu juga masih Sungai Nil di Aswan, di apa. Jadi beda Sungai Nil yang di Kairo sama yang di Aswan tuh beda jauh gitu. Pernah sih ke Luxor, nah itu baru tuh yang tempel-tempel kerajaan-kerajaannya. Nah, tuh. itu mungkin pernah ke sana juga. Nah, itulah di situ nanyanya berarti. Ya, cuma waktu sana nggak nanya sih. Di sebelah mana nih di hanyutinnya? Nggak nanya sih kemarin sih. Jalan-jalan sana doang, lihat-lihat doang. Dihanyutin terus masuk ke sungai di depan istana. Makanya dilihat sama istrinya Firaun. Oh, Luxor ini ya mungkin ini yang kayak gini-gini nih. Yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi dia memang ada peninggalan arkeologisnya ada ya untuk segala sejarah-sejarah yang pernah kita dengar.
peninggalan arkeologis gini-gini aja ada ya. Ada. Bahkan katanya piramid itu baru 30%. Dari Sampai sekarang. Baru 30% tereksplor. Katanya. dalam-dalamnya segala Iya. macam karena Heeh. banyak pintu rahasia kali ya. Iya, katanya sih kayak gitu Susah ya. dibuka ya. Itu saya tahu dari live streamnya iShowSpeed, teman-teman. Dia tahu dari ISO. Dari ISO speed lagi lu. Gua kira valid. Iya, ada catatan kakinya. Tahu dari ISO speed. Yang dari lari-lari. Yang di sini dia Big Mo ya, mau kayak ISO speed ya. Iya kayaknya sih, Big Mo lagi arahnya ke iShowSpeed tuh kayaknya tuh. IRL tuh ya, ke Iya. jalan-jalan tuh. Iya. Itu teman-teman saya ngejar, Cing. Ngejar apa? iShowSpeed kemarin live stream di Mesir. Di Mesir. Dia ke Kairo. Ke Kairo. Itu adik kelas saya tuh, minggir lu miskin. Ketemu ya? sama iShowSpeed, iya. Pada ngejar semua. Tuh sama Israel deket ya dia ya. Deket. Kan kalau trip ke Mesir ada yang kadang include Aqsa juga. Iya. Iya, jalur darat juga bisa. Iya. Makanya kalau mau Aqsa tuh ada yang lewat Mesir, ada yang lewat Jordan. Ada yang lewat Jordan, bener. Jordan sebelah mana sih Jordan? Itu sebelah sebelahnya sana. tuh. Kanannya Jordan. Orang Indonesia banyak ya yang ke apa namanya wisata religi ke Aqsa ya. Kalau yang dari Mesir sih Jarang. nggak ada ya, hampir nggak ada kayaknya. Setahu aku malah dari Indonesianya yang ke. Enggak, iya orang Indonesia yang lewat Mesir. Oh iya ada banyak. Ah. Banyak. Misalnya kalau mahasiswanya sih enggak sih. Wah, tuh gitu ya. Ya. Oh. Nah, sekarang lo di sini ngapain? Ngajar gak? Bahasa Enggak. apa namanya? Enggak sih. Sesuai dengan linear dengan pendidikan. Enggak, sebenarnya enggak. Jadi lo nih LC nih. Iya, alhamdulillah. LC itu singkatan apa sih? License. License. Mm-mm. License apa? Ya license aja udah, license. Itu bertanda LC. bahwa Ya tersertifikasi lah berarti udah selesai dan udah. untuk jurusan apa aja namanya license. Kayaknya yang agama doang deh, Oh, Cing. agama doang. Mm-mm. Tapi ada yang di Jordan tuh jurusan agama juga, tapi gelarnya BA sekarang, bukan LC. Oke. Ya nggak tahu tuh bedanya BA sekarang sama LC. Ada juga kemarin LC itu mau diganti BA juga, tapi sampai sekarang Masih LC? Pas saya lulus masih LC. Oke. Apa jurusannya? Syariah Islam, hukum Islam. Ada ininya lagi nggak? Spesialisasi lagi nggak? Jadi hukum Islam tuh dua, ada Syariah Islam sama Syariah wal Qanun. Syariah wal Qanun tuh lebih ke hukum negara. Oke. Kalau Syariah Islamnya yang ke hukum Islamnya. Ini buat apaan belajar hukum negara kalau nggak boleh ngomongin politik? Apanya? Ya kalau ya nggak tahu ya, mungkin ngomongin politiknya dia takut hate speech aja kali. Kayak Oh. kalau ngomongin yang kadang kita rancu di situnya, makanya kita agak ngomongin adalah cari aman aja gitu. Tapi kan kalau anak-anak ini belajar ini emang belajar hukumnya, Oh, tata oke. negara segala macam itu. Nah, orang Indonesia lebih banyak ke yang syariat. Ke syariah Islamiyahnya, yang ke kononnya ada juga, Ada juga? ada juga. Oh, 16.000 sih. Iya. Tafsir juga banyak orang Indonesia. Tafsir banyak, itu di Usuluddin. Usuluddin bisa ke hadis, tafsir. segala. Usuluddin itu Filsafat. apa? Secara apa istilah etimologis ya? Kan asal kan? Iya. Itu Ya tiap tiang artinya? agama lah, misalnya kayak itu bukan asal usul ya. Mana ya? Bukan asal Usuluddin. usul. Usuluddin. Kemarin yang bilang siapa ya? Kemarin podcast sama Bang Sukron Jamal. Usuluddin, masa kayak dari usul, masa kayak ngusulin, Iya, kayak ngusulin saran. agama Kayak kayak. asal usul. Asal usul ya, lebih asal Ya usul. lebih ke asal lah, dasar gitu lah. Pondasi. Pondasi lah, iyalah gitulah. Usuluddin. Teologi. Iya, itu ada apa tafsir. Tafsir ada, hadis, filsafat yang gitu-gitu ngarahnya. Oh. Terus kalau yang sejarah tuh ada yang bahasa sama ada yang kayak sejarah, sejarahnya gitu. Apa nama ininya? Ini Usuluddin. Ada Usuluddin, ada Lugoh. Lugoh itu apa? Kayak Sejarah? Lugoh Arabia tuh bahasa Arab. Oke, Lugoh. Iya. Bahasa terus. Terus, ada Lugoh tuh Lo? ada yang apa? Yang lo apa? Syariah Islam. Oh, syariah namanya? Fakultasnya Syariah wal Qanun. Oh, syariah wal Terus Qanun. jurusannya ada Syariah wal Qanun lagi sama Syariah Islamiyah. Nah, Oke. gue ngambil yang Syariah Islamiyah. Jadi FSW lo, Fakultas Syariah wal Qanun. Yes. FSW Ki. Iya. Iya kan? Disingkat-singkat semua nih. Dari Berarti tadi, Anun Pak. harusnya dong. Apanya? Nggak Qanun dong. Ya harusnya dibaca Anun kalau misal Amiyah ya. Anun ya? Syariah Anun. Iya.
Fakultas Aliyah wal Qanun lo. Iya. Sejarah ada lagi fakultasnya sendiri. Kayaknya sejarah itu dari Fakultas Bahasa Arabnya deh. Oh, ada lagi. Dari Fakultas Bahasa Arabnya jurusannya itu sejarah sama yang bahasa Arab secara belajar bahasa gitu. Tapi memang yang paling populer untuk orang Indonesia syariat sama Syariah tafsir. Islamiyah. Tafsir juga. Sama Banyak. Usuluddin banyak. Usuluddin itu banyak. Iya, pokoknya fakultasnya Usuluddin banyak. Kalau yang jurusan Syariah Islamiyahnya banyak. Itu dia paling mayoritas. Di lo satu angkatan berapa orang? Waduh, satu angkatan berapa ya? 2000 kali Seluruh mahasiswanya. waktu berangkat. Oh, seluruh mahasiswa apa orang ini doang? Seluruh mahasiswanya Nggak aja. tahu lagi. Kalau orang Indo doangnya bisa 2000. 2000-an. Iya. Kemarin aja tahun 2020 berangkat, Cing. Iya. 1000 hampir 2000 orang dari Indonesia. Waktu lo berangkat nih, kan buat lulusan SMA masih ya. Masih penuh cita-cita. Lo apa cita-cita masuk ke situ nih? Bayangan lo ya kan hidup jadi apa? Ke Mesirnya tuh sebenarnya alasannya karena udah tahu kalau Mesir tuh murah. Satu itu. Dan tahu kalau adek mau kedokteran. Jadi kayak mikirnya adalah uang orang tua difokusinnya ke adek Adek aja aja. gitu. Akhirnya ngambil Mesir. Karena tapi kan lo SMA juga pesantren. SMA pesantren di Solo. Lo orang mana sih? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Orang Jakarta. Tapi pesantren ke? Pesantrennya ke Solo. Udah ada tembok keratapannya belum? Hmm? Di Solo berapa lama lo pesantren? 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Kok lama? Karena kalau misalnya dari bukan pesantrennya pas SMP, ada penyesuaian setahun. Oh. Jadi setahun penyesuaian, terus baru masuk SMA-nya. Jadi SMA-nya 4 tahun. Soalnya 4 tahun. Penyesuaiannya ini untuk belajar bahasa Arab segala macam. Belajar bahasa Arab, fikih, segala macam untuk nyamain standar SMP-nya mereka. Oh. Gitu. Lo masuk ke Solo itu atas kemauan siapa? Orang tua juga. Tadi nggak mau sebenarnya lo. Awalnya nggak mau pesantren, Cing. Pokoknya ada problem lah waktu SMP. Terus sebenarnya ayah tuh, lah dan nurutin maunya ayah aja lah. Gara-gara ada sedikit cekcok lah segala macam waktu lulusan SMP. Aslinya mau dipesantrenin. Kamu ke Gontor ya mau nggak gitu. Waktu itu kan lagi zaman-zaman Negeri 5 Menara tuh. Kayaknya ayah juga lagi obses tuh sama Negeri 5 Menara. Kayak, oke Gontor ayo gitu. Berangkat ke Ponorogo ngeliat segala macam. Mau nggak kamu beneran tinggal di sini? Mau gitu. Ayo aja. Bagus nggak? Ya tradisional. Iya, iya. Terus ayo mau gitu. Nah akhirnya yang nggak tega juga dianya. Kayaknya Gontor kejauhan deh gitu. Solo aja deh. Dapet nih pesantren. Bagus juga di Solo. Kira. Yalah beda dikit doang. Solo Masih di Jawa gitu. juga Solo sama Gontor. Ya katanya lebih enak aja kalau jengukin. Dibilang gitu. iya. Tolnya lebih enak gitu. Nggak jauh-jauh banget. Terus ya udahlah setelah ikut aja. Akhirnya di situ. Solo 4 tahun. Setelah di sekolah di situ ada keinginan untuk sekolah di Mesir. Karena rata-rata yang di situ lulus ke Mesir. Sebenarnya nggak rata-rata lulus ke Mesir, rata-rata pasti PTN. Oke. Tapi ada program yang dari sananya untuk bimbingan ke Mesir. Gitu. Terus udah tahu di sana biaya hidupnya gimana, biayanya berapa, segala macem, dan tahu nanya adek, lu mau kuliah di mana, gue mau kedokteran, gue mau gini. Kayaknya berat nih kalau misalnya gue juga kuliah di Indonesia secara keuangan itu. Kita udahlah ngambil Mesir aja gitu. Kelar nih di sini nih, di sana. Udah jadi LC. Alhamdulillah. Balik ke sini rencana lo mau jadi apa? Sebenarnya, Jing, masih mau lanjut S2. Sebenarnya mau nyoba S2 negara lain. Oke. Kayak misalnya Australia lah atau enggak Eropa mana gitu. Mau nyari negara non muslim gitu. Kan kemarin udah di negara muslim terus gitu. Cuman tiba-tiba ya alhamdulillah konten lagi naik, meledak segala macem. Terus dari dulu emang pengen ini juga gitu, emang suka konten. Terus ya suka stand up juga. Akhirnya mikir setahun cobalah kita all in di konten dan di stand up. Coba setahun nih ngelihat dulu ada hilalnya nggak nih di akhir tahun 2026. Kalau ada hilalnya, oke, kita lanjutin sampai 2027. Akhirnya full time content creator maybe gitu ke depannya, dan full time stand up di 2027. Tapi kalau misalnya di 2026 nggak ada hilalnya, S2. kita cari S2 lagi aja lah gitu, dan cari negara yang part time-nya gede gitu. Apaan kalau mau di S2? Belum tahu sih, tapi yang cari yang linear agama juga pasti. Atau enggak kayak misalnya ekonomi syariah atau apa. Kalaupun
mau yang nyimpang-nyimpang Iya. nggak agama banget. Maksudnya kan sekarang kalau lo jadi content creator atau stand up, Bener. terus yang lo pelajarin nggak lo asah lagi kan jadi lupa. Iya, jadi lupa pasti. Tapi ya kayak gitu kan memanfaatkan teman-teman juga yang masih masih di jalan itu gitu. Jadi kadang nggak main-main doang lah, nggak celelean terus. Maksudnya ada waktu di mana-mana, oke lah kita rewind lagi, kita ini lagi bergaul dengan orang-orang yang bener dulu lagi gitu. Iya. Tapi lo udah berapa lama meninggalkan Mesir nih? Baru sebulan, Cing. Baru sebulan sampai sini nih? Iya, 4 Februari baru landing kemarin. 4 Februari landing di sini. Jadi setelah berapa lama nggak pulang? Setelah 4 tahun, terakhir pulang 2022. 2020 sampai Mesir, sampai 2022 pulang, terus di sana lagi, sekarang baru pulang lagi. Lama juga ya? Lumayan, Cing. Pertimbangan apa nggak pulang-pulang? Emang nggak boleh. Saya udah dibilangin sama orang tua, kamu nggak ada pulang ya, gitu. Ayah cuman beliin tiket sekali doang. Jadi berangkat tengah sekali tuh buat pulang, terus sama kamu lulus. Jadi pulang kedua harus pulang lulus. Oh. Jadi ya udah karena lulusnya lama, setelah itu sempat gak naik. Dia akhirnya 4 tahun. Beneran nggak naik ya? Kalau Beneran. Gitu? Dan ngulangnya harus tahun ya? Pulangnya harus tahun. Cuman 3 matkul doang, Cing, gak naik. Dan ngulangnya harus tahun, jadi beneran setahun nganggur, cuman nungguin ujian itu lagi. Nungguin ujian ya? Iya. Berarti lo 2 tahun deh nggak naiknya? Oh, karena setahun gak naik, setahunnya lagi karena intensif juga bahasa. Ada kelas bahasa dulu di awal setahun. Oh di awal setahun. Belajar tentang bahasa. Iya, terus Baru masuk ke kelas 1-nya. kelas satunya, baru tingkat satunya. Oh, gitu. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, pas di tingkat 4-nya, harusnya tahun itu lulus, tidak naik, tidak lulus. Oh lo nggak naiknya di tahun keempat? Di tahun terakhir yang Ada nggak orang yang nggak naik di tahun ketiga? Nggak bisa naik ke tahun keempat? banyak. Oh banyak juga. Yang di tahun pertama juga banyak. Iya. Tahun pertama nih. Jadi nggak naik kelas 2 ada? Ada. Oh. Ada. Banyak banget, Cing. Banyak banget. Berapa kali nggak naik sampai DO? Oh, tergantung tingkat kalau itu. Kalau Oke. tingkat 1, sekali. Nggak naik boleh ulang. Sekali gak naik, ulang. Gak naik lagi, DO. DO. Tapi kalau udah tingkat 4, itu setauku 4. Oh bisa 8 tahun dong berarti. Kita bisa kuliah sampai belasan tahun di sana. Ada nggak? kalau Yang memang paling lama? diundur-undur. yang paling lama yang lo tahu nih temen lo. Udah berapa tahun dia kuliah nggak lulus? Dia kedatangan 2016. Buset, hampir 10 tahun lebih. Iya. Ya karena bisa kan, kelas 1 dia nggak naik. Iya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun mungkin. Baru naik. Kelas 2 nggak naik lagi. Iya. Dikasih lagi kesempatan. Dikasih kesempatan. Jadi 4 tahun sendiri tuh. Iya. Nanti pas tingkat 3-nya itu 4 tahun juga tuh. Atau Boleh. 3 tahun. Boleh ngulang 3 kali. 3 kali. Makin gede tuh. Ulang 3 kali, ulang 4 kali. Bisa 10 tahun Tingkat lebih. 4-nya juga 4 kali. Dia Bisa. udah 8 tahun sendiri tuh. Bisa. Bisa. Udah S3 harusnya. Iya, belum S2-nya nanti kalau mau S2. S2 lama lagi di sana. S2 pakai tingkat-tingkat juga? Enggak, beda. S2 tuh nulis aja sih. Nulis doang. Iya, kayak kalau tahun cuman ujian 2 kali apa sekali gitu. Lupa, habis itu langsung ngajuin judul nulis. Lama di nulisnya. Iya. Jadi tidak ada absen. Iya, bener. Nggak harus masuk kelas juga. Nggak harus. Yang penting ujian. Yang penting ujian bisa. Ujiannya ada yang online nggak? Nggak ada. Nggak ada, harus datang. Datang. Ke lorong itu. Ke lorong itu. Outdoor itu. Outdoor itu. Ujiannya lisan sama tulis. Lah, lama dong. Kita ujian sebulan. Lisan itu nunggu waktunya lama dong. Iya, satu-satu. Maju, nanti ke depan. Kita ada nggak? Apa? Nonton nggak kita? Pas lagi ujian lisan. Nonton apa? Menonton orang lagi diuji nggak? Iya. Oh iya? Satu ruangan nih. Kayak audisi suci deh. Iya. Maju, satu gitu. Ya, tes gini. Sudah, next, lagi maju. Wih, lama banget dong. Mm-mm. Buset. Gitu. Cepet tuh kalau 3-3. Kok 3-3? Kalau langsung 2-2 gitu ujiannya. Kelompok? Iya langsung aja 3. Kadang kalau pengawasnya langsung 3 aja sini dah. Langsung dah 3 dah langsung. Dites itu. Ayo sambung ayat gitu, baca gitu. Lanjutin itu. Terus apa hukum ini? Sambung Jelasin ayat? arti ini. Iya kan ujiannya Quran. Oh.
Kayak, iya, ada sambung ayat ada? Iya, lanjutin ayat. Lu lulus sambung ayat? Ya kan mau gak mau harus lulus lah. Iya, udah lulus ya? Iya. Maksudnya ngulang apa enggak gitu? Sempat ngulang. Sempet Kan. Itu setahun itu. Iya. Oke, sekarang lo udah masuk ke stand up Depok dong berarti? Belum. Oh, belum. Belum ada masuk stand up Indo manapun yang di sini. Oh, belum pernah open mic juga? Pernah sekali di Jaksel. Di Jaksel tuh di mana? Di Moving Space, Kemang. Oh, di Kemang. Hmm. Sama nggak ininya? Responnya? Ya, jujur beda banget. Dia emang Dapetan mana? dapetan di sana lah. Dapetan di sana? Kayaknya emang jatuhnya stand up Indo Kairo nih kayak komunitas daerah deh. Jatuhnya. Soalnya beberapa orang-orang dari komunitas-komunitas yang di luar Jabodetabek gitu bilangnya kayak luar Jabodetabek mah punchline layer 1 masih kena gitu. Di Jabodetabek udah nggak bisa nih gini-gini segala macam. Jujur emang kerasa banget sih, Cing. Susah aja. Di sini? Emang kalau di sana bukan cuma masalah konteks ininya aja, konteks Sama itu juga. materinya. Pasti juga itu materinya juga masalah juga konteksnya. Ya kan di sana kita ngomongin mahasiswa. Iya. Kasus-kasus mahasiswa di sana, keresahan-keresahan soal mahasiswa di sana, jadi lebih relate lah. Di sini kadang juga masih ngeraba kayak ini apa ya, bahas Mesir juga kayaknya terlalu jauh gitu kayaknya. Iya, pengen bahas Mesir. Ya orang-orang ini kayaknya nggak tahu juga Mesir kayak gimana. Iya, takutnya gitulah. Jadi memang di sini lebih sulit lah ininya. Lebih sulit lah, masih ngeraba. Jadi masih nyoba materi-materi umum kena nggak ya nanti gitu. Kalau materi-materi Mesir juga gimana cara ngemasnya supaya orang juga paham gitu sama keresahannya gitu. Ada nggak anak stand up Indo Kairo yang di Jakarta? Ada. Tadi harusnya mau kesini juga. Kagak bangun lagi orangnya. Dah. Si ini, tapi dia masuknya ke Jaksel sekarang. Namanya Mahardika Mufti. Oke. Dia lulusan tahun 2021, 2022 gitu. Oh. Di Bandung juga ada. Ketemu sama lo nggak di sana? Ketemu. Mufti ini, Mahardika. Siapa namanya? Iya, Mahardika. Iya. Ketemu. Sama kalau Icuk? Icuk ketemu lah, dia ketuanya. Icuk angkatan berapa dia itu? Icuk kedatangan 2017. 2017. Iya, 2017 dia. Udah kelar dia sih? Udah. Oh dia udah kelar juga? Icuk udah kelar juga. Icuk Ripai. Sama dia termasuk yang agak... Lama juga? Agak lama juga, lumayan lama dia. Bisa nggak bahasa Arab tuh? Gue nggak yakin. Dia mah kan pendakwah dia. Oh dia pendakwah. Jelas bisa, dia lebih mantep banget dah dia. Kacau, dia lucu banget juga lagi. Dia syariat Islam juga? Apa? Syariat Islam juga? Iya, sama. Satu jurusan juga. Iya, Icuk. Juara dia aksi. Juara dia, abang-abangan stand up di sana dia. Dia sih ini? Iya. Tapi udah nggak pernah kesana lagi dia? Enggak. Nggak pernah. Dia mau ngisi acara di Makassar kan. Kan sama Cing Abdil juga. Iya, April nanti. Iya, bener. Macawa. Iya, namanya. Macawa. Iya. Jadi sekarang lo konsentrasi aja untuk konten kreator. Iya, konten bener. Sambil coba open mic di sini. Coba open mic gitu, bener. Di sana udah ditonton 500 orang. Iya, di sini dari nol lagi lah. Dari nol lagi. Dari nol lagi, benar-benar. Kayak Panji ke New York lah. Betul. Iya. Betul. Kayak Panji ke New York lah. Lo betul. dari Mesir ke sini. Iya, masih nggak tahu. Oh, nggak lucu ya ini ternyata. Ini kayak agak beban juga. Iya. Apalagi kalau kita mau bandingin sama konten kan kita bisa edit-edit. Bener. Kita bisa edit-edit, kita bisa kira-kira nih respon orang kayak gimana kalau kayak gini. Kalau nggak lucu juga tinggal hapus saja. Hapus saja. Iya. Kalau di stand up memang harus lo terjun sendiri. Iya, itulah. Di open mic-in. Jadi belum menentukan di mana akan bergabung nih stand up komunitasnya. Nah, nggak tahu, Cing. Gabung tuh kita minta apa diajak sih? Kayak udahlah aku nemu dimasukin grup yang mana aja lah, tiba-tiba dimasukin. Oke, berarti itu. Aku nggak mau so asik sama orang. Takutnya so asik kalau saya minta. Kayaknya kalau attitude sering ke tempat itu aja deh. Sering ke nongkrong tempat kan, open mic. nongkrong iya sih. Lebih sering ke Jaksel sebenarnya. Di Jaksel. Iya. Tapi emang tinggal Depok. Enggak di Depok, karena itu si Dika kan senior di Mesir kan, dia kan masuk ke Jaksel, jadi dibawa sama dia, sini Dip Jaksel gitu. Secara ngobrol nyambung sama dia juga ngebawain, ada orang yang dikenal lah gitu, bukan yang ucuk-ucuk datang nggak kenal. Pakai bahasa Arab lo ngomong sama dia? Ya ngapain? Di sono aja ngomong. Diiniin banget. Iya. Orang di Mesir yang ngomong Indonesia. Iya. Gue ngapain nih ngomong bahasa Arab? Ngapain dibalik. Iya.
Oke Dipa, terima kasih. Thank you hadir Singap sini ya. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. Terima kasih banyak. semuanya sesuai rencana. Amin, amin, amin. Bisa ngelanjutin S2. Jangan, ya. Jangan itu ya? Yang kontennya dulu. Yang konten dulu ya, ya, S2 ya. nanti. Nanti aja itu kalau Nggak sukses berarti. Iya, kalau Kontennya gitu. nggak sukses kalau S2. Iya, mudah-mudahan kontennya sukses, Amin. tapi bisa S2 juga. Amin, amin itu juga. Amin Iya, lah. iya, Kapan-kapan S2 pasti sih. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.